Ah, sore hari yang cerah. Di Belanda gimana ya sore harinya hari ini? Musim pagi kayaknya kalau kayak siang gitu. Kalau di Belanda ya. Masih siang? Iya, masih siang. Udah mau musim gugur, Bang. Info loker. Jadi kabarnya hari ini saya nggak tahu apakah ini kabar gembira, kabar buruk, atau ya sudah sewajarnya saja karena Patrick Kluivert sudah tidak lagi menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia. Jadi gimana ini sebagai fan timnas sejati, Mas Sasongko? Ya, ini emang banyak tuntutan ya dari warga Indonesia ya setelah kita gagal lolos ke Piala Dunia. Tapi terlepas dari itu emang penampilan Patrick Kluivert yang diharapkan itu bisa mengangkat probabilitas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Aduh, ternyata gagal memenuhi semua itu. Gagal total. Bahkan taktik di atas lapangan pun tidak menunjukkan itu, menunjukkan hasil positif itu. Ya, tuh. Berarti tim kepelatihan terbaik hanya bertahan 12 bulan. 10 kan ya? 10 bulan. 10 bulan ya. Gimana, Mas? Ada yang mau ditambahin? Wah, gimana ya? Agak susah komentarinya ya, karena pasti dibanding-bandingkan dengan pelatih sebelumnya ya. Karena kan ya sebelum Patrick Kluivert kita merasakan eranya Sinteyong ya, yang dianggap berhasil mengubah wajah sepak bola Indonesia. Dengan ekspektasinya kan dulu juaranya AFF, juara AFF, juara SEA, tapi di bawah Sinteyong mimpi itu bisa naik kelas. 2023 tembus Piala Asia sampai 16 besar ya kalau nggak salah ya, 16 besar, terus di yang Piala Asia U23 bisa semifinal, hampir lolos Olimpiade satu langkah lagi, dan di Piala Dunia juga kualifikasi juga sangat menjanjikan awal-awalnya, menahan imbang Arab Saudi, terus hampir mengalahkan Bahrain, terus sampai akhirnya mengalahkan Arab Saudi di GBK itu 2-0. Tapi ya itu ya, setelah itu kan ya ada harapan kepada Patrick Kluivert ya, dan di awal-awal kedatangannya kan dia cukup percaya diri bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia ya, percaya diri, cuma ya memang kenyataannya berkata lain ya, apalagi dengan sejumlah keputusan yang dipertanyakan waktu di fase krusial kan. Kemarin putaran keempat ibarat laga hidup mati, tapi cukup blundernya tuh di situ udah dia mungkin sejak kekalahan dari Arab Saudi itu udah ada hawa-hawa ya, akhirnya Patrick Kluivert cuma bertahan sebentar aja di Indonesia. Gimana, Mas? Mas ini yang paling sedih nih atas kepergian Kluivert. Kalau saya menanggapinya kayak gerambiangan bahasa Jawanya, Mas. Apa itu gerambiangan? Jadi kayak awalnya Erick Thohir kayak nggak puas sama, ya nggak tahu ya dia puas atau nggak, intinya Sinteyong dipecat di saat ini udah istilahnya 3/4 perjalanan nih menuju Piala Dunia. Terus datangnya Kluivert kayak gambling banget pertama. Habis itu sampai sini Patrick Kluivert tetap nggak bisa ngangkat untuk ke Piala Dunia. Tapi ya memang di awal targetnya nggak Piala Dunia. Tapi pas diwawancara ulang juga ternyata mimpi itu jadi tinggi, bener kata Mas Yan tadi, kayak mimpi itu jadi ada karena Sinteyong. Jadi memang nggak bisa dipungkiri kalau masyarakat Indonesia masih rindu dengan Sinteyong. Masih rindu. Bahkan di media sosial sempat rame tuh waktu setelah kita nggak lolos itu. Bahkan kami akan kecewa dengan ikhlas bersama Sinteyong. Makanya jadi mending gagal dengan Sinteyong daripada Kluivert kan. Nah, itu. Sinteyong kan udah gagal di Piala Asia 2023, hitungannya kan juga sampai 16 besar. Tapi itu udah rekor ya. Udah rekor. Terus Asia U23 kemarin juga nyaris Olimpiade, itu juga udah rekor sampai semifinal. Pertama kali main di situ langsung bisa semifinal, nyaris Olimpiade. Ini juga nyaris. Terus yang ketiga ini juga nyaris Piala Dunia. Tapi kenapa nggak Sinteyong sekalian gitu? Nah, itu. Malah ya wis lah. Berarti kesimpulannya pantas nggak? Kalau saya sih pantas ya, melihat rekam jejaknya selama 10 bulan ya, apalagi dengan eksperimennya itu
datang di waktu yang nggak perlu gitu loh. Pas main ini kok bisa-bisa Itu kok namanya ada pemain keputusan gerambiangan kayak gitu. ini kok kayak gini, ini kok ini misalnya di waktu lawan Saudi ya, gelandang udah firm ini, Tom Haye, Joy Pelupesi ini udah firm ini, kita udah sepakat lah ini, bagus lah. Tiba-tiba diubah ini Lawan Bahrain komposisinya. sama Arab bagus ya, mereka lawan Cina. Waktu lawan mana itu ya di pertandingan yang sama lawan Saudi kita kan main 3 back gitu, waktu eranya Sintayong ditopang 2 wing back gitu. Nah kenapa kok nggak main itu lagi gitu? Ini kok mengubahnya itu sangat ekstrim banget lah. Terus back kanan di sistem 4 backnya itu kan biasanya agak hati-hati kan. Nah ini masang Yakob Sayuri, aduh ini gimana ini? Udah pusing lagi ini. Tapi kan ternyata faktanya bukan cuma Kluivert aja yang diputus kontrak kan ya. Semua tadi tim kepelatihan. Nah itu siapa aja kalau bisa dijelasin? Kalau saya belum ini ya, belum ada daftarnya, belum lihat daftarnya langsung. Tapi kabarnya itu kan sekalian sama yang pelatih 23 ya. 23 dan 20. Ya. Berarti si Alex Lanza juga kena, terus si ya siapa namanya? Alex Pastor juga kena. Pastor harusnya kalau nyebutnya tim kepelatihan ya, tapi kan belum ada rilisnya secara keseluruhan kan ya. Kalau di rilisnya sendiri cuma tim kepelatihan U23, U20 senior ya, berarti asumsi ini cuma kena di Patrick Kluivert, asistennya 3-2 atau 3 itu Pastor, terus Danny Lansat sama yaitu Gerald van den Berg, terus siapa lagi itu namanya itu staff-staffnya pelatih fisik dan lainnya itu dari Belanda, terus Frank van Kempen yang pelatih U20, Gerald van den Berg yang U23. Van Kempen udah mulai belum sih? Belum sih. Sepak terjangnya udah belum sama sekali belum. Bahkan belum ada kesempatan udah mau di-cut. Terus kalau Kluivert berarti ini kan posisi udah kosong, terus agendanya juga agenda terdekat apa sih? FIFA Matchday November, SEA Games Senior ya, buat senior. yang senior FIFA Matchday FIFA Matchday aja. sama Piala AFF tahun depan, Piala Asia. Piala Asia Januari 2027. Nah, 3 event ini. siapa ini kira-kira penggantinya ini? Tapi itu nunggunya lama. Kan Piala Asia kita udah pasti lolos. Sudah pasti lolos. Piala Asia Ya. 2027. Ya, Kalau AFF kayak JJS belum tentu main. Iya. Nah, kira-kira penggantinya siapa? Ini event yang dalam tanda kutip besar ya, Piala Asia 2027 kan waktunya masih lama, masih 1,5 tahun lah. Iya. Berarti ada masa untuk membentuk tim baru lagi ini berarti. Nah, kira-kira siapa yang pantas ini? Ada rumorkah satu nama yang paling santer? Apakah kita akan memanggil kembali Opa Sintayong? Ya, ini mungkin dari kita dulu ya, yang dari beritaannya kita 3 pengganti ini. Kalau dari beritanya Mas Lukman ini ya, salah satu yang disebutkan itu adalah Jesus Casas ya. Jesus Casas, Pelatih Irak ya. Ya ini memang sudah akrab dengan sepak bola Asia. Ada banyak lah pencapaian bersama Irak lah. Mainnya juga top, pernah ngalahin kita 3 kali, 2 kali. Ya. pelatih yang saat ini 3 kali. Yang saat ini kan Australia Gramarno. Oh iya. Nah, terus habis Jesus Casas ada Timur Kapaze dulu pelatihnya. Timur Kapaze, Uzbekistan. Basket. Kemarin juga ngelatih timnas U23 waktu ngalahin kita. Di Piala Asia. U23 kemarin. Nah, sekarang dia hitungannya masuk di awal Januari ya 2025. Gantiin seniornya sebenarnya karena alasan sakit lah jadi dia disuruh gantiin dan ternyata berhasil maksimal kan. Nah, lalu yang ketiga ini sebenarnya ini nama awal yang sempat disebut-sebut awalnya jadi pengganti Sintayong ya, Giovanni Van Bronckhorst. Giovanni Van Bronckhorst. Ini bener-bener keturunan Indonesia ya ini. Ya, orang Indonesia. Orang Indonesia lah, darah Indonesia. Ya, jadi kalau ada 3 pilihan ini, 3 pilihan dengan 3 jalan berbeda. Maksudnya kalau mau tetap konsisten dengan Dutch way, silakan pilih CVB ini. Kalau masih mau Asia ini, mau masih
tetap ke Asia Timur ya bisa Timur Kapase itu, Asia Timur Tengah itu masih bisa. Mainnya juga hampir sama kan, mainnya pressing tinggi, main bersemangat, determinasi tinggi. Kalau mau main agak sedikit Eropa, agak stylish, saya Jesus Casas. Ini ada tiga pilihan. Selain itu ada lagi nggak? Kalau Menurut sampean aja lah. Yang cocok dengan minimal squad kita, dengan pola permainan kita setelah Sintayong dan Patrick ini. kalau lihat Pelatih Liga 1 mungkin? komposisi pemain, kalau pelatih Liga 1 ini ada apa namanya? Ada yang mendorong kayak nama-nama kayak Bernardo Tavares atau pelatihnya Persib siapa? Gue udah. Rojan Huda kayak gitu bisa masuk list untuk menggantikan pelatih Patrick Kluivert. Tapi kalau kita pakai pelatih Liga 1 lagi itu jatuhnya kayak Simon McManamy kalau ingat. Kan dulu kita Luis Milla kan. Luis Milla terus apa namanya? Gagal di Asian Games ya. Langsung dia nggak lanjut, yang gantiin sementara Bima Sakti ya kayak ini Bima tadi. Sakti, ini mungkin sementara Safri lah kan. Habis itu habis dari habis rekrutnya Liga 1 sama McManamy hasilnya kan ya tahu sendiri. Mending kalau karena kita sudah taruh ini Kluivert nih tinggi nih Standar sama kayak Luis Milla kan sama Iya. Real Madrid Barcelona nih semua harusnya ya seimbang lagi lah minimal paling enggak. Kalau memang nggak mau pelatih Eropa yang seimbang gitu ya kita cari Asia tapi yang pengalaman melatih pemain-pemain Eropa. Contoh ambil dari Liga Jepang atau Liga Cina atau Liga Arab juga kan mulai banyak pemain-pemain Eropa. Nah kalau bisa ambil yang pelatih-pelatih dari situ lah. Itu kalau saya. Kalau Mas Ian ada spesifik nama untuk merekomendasi PSSI? Nggak ada sih. Mungkin kalau karena saya fans Inter jadi saya mendorongnya Simone Inzaghi. Lu nggak menutup kemungkinan Nah, juga. kalau Simone Inzaghi ya. Nggak Pelatih. menutup kemungkinan juga Patrick Kluivert yang dianggap legenda aja bisa datang loh. Benar. Apalagi Simone Inzaghi yang pas pemain biasa-biasa aja. Ya, Atau tiba-tiba Jose Mourinho, wah Waduh, itu spesial. bisa jadi. Erick Thohir keren kalau bisa. Tapi kalau lihat CV-nya Dirtek ya, asumsi Dirteknya masih bertahan ya. Ya. Alexander Zubir kan pekerjaan sebelumnya adalah direktur teknik Yordania. Tapi kalau dilihat CV-nya, ternyata dia lebih memilih pelatih yang paham dengan budaya lokal waktu di Yordania. Selama dia jadi Dirtek, seingatku dia sudah mengangkat 3 pelatih, semuanya dari Timur Tengah, paham dan budaya Arab. Yang pertama itu Adnan Hamad dari Irak 2019-2021 ini masih 2021 sampai 2023. Terus penggantinya ada Hussein Amouta dari Maroko. Terus yang ketiga ini yang paling bagus ini Jamal Selami dari Maroko juga. Yang 2 pelatih terakhir ini kan menorehkan 2 prestasi gede ini sama Yordania. Yang Hussein Amouta ini kan yang lolosin Yordania ke final Piala Asia. Yang Jamal ini ngelolosin Yordania ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Jadi kemungkinan kalau Alexander Zubir masih bertahan dan dapat tugas untuk mencari pelatih baru, kemungkinan ya kira-kira masih Asia Timur atau Asia Tenggara. Ya, Jadi itu pilihan. si Zouir itu berapa lama di Jordania? 5 tahun, 2019. 5 tahun berarti kan dia udah riset kan ya, Udah udah riset. mendalam kan. Udah Jadi kita di Indonesia baru aja tahun ini baru tahun ini. Nah, Ya. kira-kira udah punya pandangan belum kayaknya? Ya, kira-kira kalau melihat melihat rekam jejaknya, kemungkinan kembali ke Asia Timur lagi, Asia lagi lah pilihannya itu. Tapi kan ini pemain Indonesia kebanyakan timnas ya. Timnas Indonesia kan sekarang kebanyakan pemain yang berkarir di Eropa. Kan secara budaya mungkin walaupun mereka Indonesia tapi kan budayanya kan lebih kiblatnya udah ke Eropa. Apakah keputusan bijak lagi dengan mengambil pelatih Asia Timur atau mungkin kalau yang 3 nama tadi yang mungkin yang punya basic latar belakang Eropa ya Van Bronckhorst, Giovanni Van Bronckhorst itu. Atau kita nggak tahu, kemungkinan bisa juga mengambil pelatih yang sudah akrab dengan sepak bola Asia. Nah, contoh yang kemarin melatih Australia yang lolosin ke Piala Dunia 2018 ada Van Marwijk. Kemarin lolosin ke Piala Dunia 2018 ya itu. Terus siapa lagi yang namanya
belum ada ini. Kalau yang Belanda itu yang saya tahu cuma itu ya, sama Gus Hiding ya di Korea ya, Korea. Korea. Musiding masuk loh. Masuk. Ya itu ya masuk itu Van Marwijk itu kan final Piala Dunia sama Belanda. Iya. Sempet. Tapi pada waktu itu mainnya dikritik katanya. Iya, Tidak pragmatis Belanda ya. banget. Tidak Belanda banget katanya. Jadi kan kalau lihat kapasitas permainan kita kan kayaknya cocok. Kenapa? Karena pemain Indonesia ini kan belum bisa main position football ya. Juara Liga 1 ya, coba lihatlah dari 2017 itu. Mainnya nggak ada yang position football, mainnya quick counter, defense counter. Iya. Main serangan balik semua lah. Mungkin juga kayak Sintayong gitu kan juga strateginya kan lebih counter attack ya, karena ya mungkin mengetahui berbeda ya kemampuan batas kemampuan pemain-pemain Indonesia kayak gimana, jadi mungkin mainnya nggak possession football tapi lebih ke bertahan lalu cari momentum serangan balik. Yang kemarin kan kalau waktu Patrick Kluivert kan cukup agresif ya, terutama lawan Iran itu babak pertama itu sangat agresif, tapi ya akhirnya kebobolan, tetap kalahnya kan, dia bisa menggolkan tapi malah kebobolan. Jadi kalau Mas Sasongko melihatnya gimana? Kalau saya sih ya kalau melihat kapasitas pemain kita sejauh ini ya main counter attack dulu. Ya intinya warga itu butuhnya menang dulu. Menang dulu. Main aman nggak apa-apa, penting menang gitu. Kalau lihat Mungkin nggak sih kalau Sintayong dipanggil lagi? Apakah jaga gengsi? Nah, Tergantung desakan juga sih nanti dari menurutnya ada desakan dari netizen. Selama ada desakan mungkin ada kemungkinan ke sana. Kan juga ada muncul isu bahwa Erick Thohir juga bisa dilengsarkan dari posisi kursi. waduh. Atau mungkin Siapa yang melengsarkan? Menpora. Menpora. Melengsarkan diri sendiri. Jadi ada kemungkinan untuk ke situ karena Sintayong sendiri juga pernah ngomong kalau dia bakal tetap mau kalau dipanggil lagi ke timnas karena baginya supporter Indonesia telah memberikan segalanya untuk dia. Meskipun dia kemarin habis ada track record buruk di Busan Hyundai ya, tapi juga nggak ada salahnya kalau kita tunjuk dia lagi dengan kapasitas dia yang lebih lebih luas gitu loh, dia lebih bisa ini pemain dari usia muda, jadi efeknya biar gede kayak dulu Park Hang-seo di Vietnam. Kalau kemarin kan efeknya baru kayak di level U23 sama senior menurut saya. kalau Mas Anuhari sendiri nih, kalau melihat kapasitas Indonesia sekarang ini, pelatihnya pengganti Patrick Kluivert tuh yang seperti apa yang cocok sama Aji Santoso. Aji Santoso sekarang di Liga 2 Mas. Aji Santoso. Ya maksudnya apa ya? Loh, Aji Santoso itu punya permainan bagus yang sih. khas loh itu. Ya benar-benar. Punya permainan yang khas ya. Ya Mungkin Persebaya gitu ya, Persebaya. apa namanya? Dia dibekali pemain-pemain yang timnas sekarang itu bisa jadi loh. ya kemarin waktu Persebaya, waktu dia jadi pelatih terbaik Liga 1 itu emang bagus banget sih. Yo, ya kan? Bagus banget. Nah, di sana ya bisa jadi ada pelatih the real lokal yang akan tampil menukangi timnas Indonesia. Tapi pembahasan Kluivert agaknya cukup di sini. Sekarang kita agak out of topic menanggapi berita yang cukup viral akhir-akhir ini karena kemarin ya kalau nggak salah. Iya, 2 hari yang lalu. Beberapa hari yang lalu itu ada rumor apa ya? Ya, isu lah bahwa kalau Bang Andre Rosiade manajemen ya, penasihat klub Semen Padang itu buka suara soal ada yang punya kapasitas lebih di PSSI, Timnas lah. di timnas, sampai dia bahkan menyebut kalau katanya ada 2 orang dan nyebut inisial lagi, 2S. Dia bahkan yang katanya mengizinkan ada podcast yang pada saat itu sebelum lawan Arab itu sempat ramai. Setelah ini. Setelah lawan Arab ya, sorry. Setelah lawan Arab itu ramai. Ini ada
klarifikasi atau ada rumor tambahan lagi nggak ya soal 2S ini? 2S awalnya kalau dari saya sih yang kemarin nulis ya, awalnya saya juga nggak percaya itu. Awalnya nggak percaya, ya anggap aja ini kayak ya seperti biasa kerjaannya politisi lah ya. Waduh. Awalnya itu saya cuma mikir itu. Terus saya ngecek foto lagi itu, foto apa? Kan dia bilangnya waktu laga lawan Australia, orang yang cowok itu yang 1S itu kan, yang katanya dari Maroko kelihatan waktu lawan Australia itu. Kelihatan di bench pemain. Di bench dan jajarannya pelatih kan. Dan dia itu adalah, Nah ternyata itu Pak, orangnya bener-bener ada. Dan gara-gara lihat foto itu saya baru percaya orang itu ada gitu. Nah ini namanya yang pertama itu namanya Sofyan Asafiati. Nama pertama ini yang cowok ya. Nah dia ini kalau berdasarkan informasi yang kita gali, ini dia adalah manajer atau agennya Patrick Kluivert. Emang agak nggak lazim ya seorang agen Di bench ya. itu bisa berdiri di bench atau di dekat pelatih, bahkan bisa punya kuasa atas tim nasional Indonesia, itu agak nggak lazim memang. Nah kan kalau dari laporannya Kompas.com yang dihimpun Mas Firzi itu, bahkan laporannya tuh lebih ngeri lagi itu. Bahkan wawancara media atau apa itu mereka punya kuasa juga. Mereka punya kuasa atas internal tim juga. Termasuk salah satunya ya wawancara dengan salah satu podcast itu. Nah, setelah laga lawan Saudi itu. Jadi bisa melangkahi kewenangan seorang media officer ya. Yang satu itu. jadi sebenarnya efeknya itu apa? Apakah itu berefek kepada tim? Apakah berefek pada chemistry para pemain dan ofisial gitu? Atau memang itu udah ya wes lah, ini memang timnas kita adanya seperti ini, terus cari-cari kambing hitam buat menutupi kasus yang utama ya. Apa tuh? Buat menutupi kegagalan tadi. Iya. Mungkin bisa jadi. Gimana sebagai pengamat? Kalau yang jelas, kalau yang Sofyan ini kemarin waktu, kalau benar ya isu dia yang izinin podcast itu ya benar. Ya tentu gini Mas, kan ini timnya baru aja kalah ini. Baru aja kalah. Mental pasti hancur itu. Benar. Kemarin waktu kita lihat Itjes sama siapa satu lagi Kevin Dix diwawancara, Itjes terutama diwawancara waktu masih nangis kan itu kan. Ya mentalnya udah crumbling lah, jatuh lah. Keren. Jatuh itu. Ya kok kepikiran ya wawancara setelah tim itu kalah ya. Iya. Itu sih yang itu yang sementara kita sendiri wartawan, misal tim lokal kalah ini, kalahnya 5-0 di kandang sendiri ya, itu pasti udah mikir 2 kali itu mau wawancara nggak ya. Iya. Tanya nih Mas Nunggi, mau wawancara nggak kalau tim Liga 1 kalah nih 5-0 di kandang sendiri ya. Kalah telak ya. Enggak, jarang mau diwawancara mereka. Gue pikir Dari udah pelatih kepikiran sama dulu, pemain. kasihan juga. Benar. Ya, jadi kayaknya memang terlalu rumit untuk dibahas soal 2S ini. Nggak tahu efeknya akan seperti apa. Yang jelas faktanya adalah Patrick Kluivert sudah tidak lagi menangani timnas Indonesia. Sekarang kita tinggal tunggu siapakah penerima tongkat selanjutnya di kursi timnas Indonesia. Simon Inzaghi. Simon Inzaghi bisa, Aji Santoso bisa, Jesus Casas bisa, Dan balik bisa. Sintayong balik juga mungkin juga bisa, cuman kayaknya kok berat. Yang jelas kompetisi selanjutnya yang bergengsi dalam tanda kutip adalah Piala Asia 2027 itu di Januari. Jadi mungkin masih ada waktu yang cukup panjang untuk kembali membentuk tim. Ada kesempatan berapa match itu ya? Match day November tahun ini, sisa November, Maret, Juni, September, Oktober sama November. Jadi tinggal 6 FIFA match day. 12 match. Kalau itu hitungannya cukup panjang kan ya? Ya 12 match ini. Kalau pakai squad terbaik ya asumsi ya gitu ya.
Ini karena ada kesulitan nggak buat manggil pemain-pemain ke Piala Asia? Kalau Piala Asia kan wajib lepas kan? Wajib lepas. Wajib lepas. Biasanya masuk FIFA Match Day ya. Nah, kalau mau coba-coba ada kesempatan 12 match ini. Ya, ya makanya kita tunggu aja. Semoga semakin cepat semakin baik ya harusnya ya. Karena waktu juga berjalan dengan cepat. Setahun itu mungkin dalam angka agak lama, cuman dalam menjalani akan terasa cepat sekali. Jadi kita doakan saja yang terbaik untuk PSSI dalam mereview CV-CV yang masuk. Semoga mendapatkan sosok yang terbaik. Wah, ini takutnya itu masalahnya ini mendekati Natal lagi. Nanti jangan-jangan ini lagi rekrutnya. Oh iya, kemarin wawancara sendiri ya. Wawancara sendiri ya. Ya semoga aja pelatihnya Islam nanti lah ya. Pas Idul Fitri banyak. Wah, Idul Fitri Maret, kan April. Tapi yang pasti ya, mumpung ini kursi pelatih kosong ya dan kita nggak ada event besar, ini kesempatan bagus buat try out banyak pemain lokal dari Liga 1. Sekalian aja. Ya benar. Kalau mau ini banyak kan pemain lokal yang belum kesaring sama pelatih bisa dicoba itu. Ya. Pembiasaan ke kompetisi level tinggi bisa nih sekalian ini. Ya, itu juga. Makanya dengan semakin cepat menunjuk nama berarti akan semakin cepat membentuk sistem baru yang mungkin akan diuji coba di berapa tadi 12 match itu tadi. Sehingga kita bisa membentuk sebuah tim yang solid, lebih solid lagi, lebih bagus lagi untuk bisa bersaing di Kalau dari postingan Erick Thohir nih, kalimat terakhirnya kita akan melakukan evaluasi dan menentukan target bagi timnas berikutnya untuk bisa masuk ranking 100 besar FIFA, Piala Asia 2027 dan Piala Dunia 2030. Tadi itu 3 target besarnya. 100 besar dunia. 100 besar dunia. Terus Piala Asia 2027 nggak tahu ini maksudnya juara atau maksudnya kan udah pasti main di sana kan. Kemudian Piala Dunia 2030. Ada nambah lagi nggak kuota tim Piala Dunia 2030? Belum ada info ini. Sejauh ini masih 48. Padahal sebenarnya ini adalah kesempatan besar kita yo. Udah ditambah kuota ya. Naturalisasi banyak ini. 20 orang ini naturalisasi seingatku yang buat timnas senior ini. Salah siapa nih berarti? Soalnya kita yang terlalu berangan-angan tinggi. Oh iya, benar. Kita itu masih negara berkembang, jangan terlalu. Saya nggak setuju itu. Saya nggak setuju itu. Berangan-angan tinggi itu kok nggak boleh orang berangan Boleh kok aja. nggak boleh. Udah ada buktinya kok. Maksudnya Yang ini kemarin. tinggi tapi mungkin masih belum masuk akal buat kita. Berangan-angan tinggi dibarengi dengan usaha yang maksimal. Tapi nak berangan-angan tinggi nggak ada usahanya, yo turuan yang ngomong batalan. Sebenarnya yang buat kita berangan-angan tinggi sampai sekarang kan gara-gara PSSI ganti pelatih dan bilangnya ini meningkatkan peluang kita lolos ke Tim Piala Dunia. kepelatihan terbaik. Apalagi ada keluar kalimat itu. Nggak ada yang nyoroti kalimat itu tadi. Mau dibacain postingan terakhirnya nggak? Boleh aja. Ini gini. Sebenarnya ya kalau masih Sintayong ini kayaknya nggak ngarep sampai seperti ini, bener kata Mas Yan tadi. Boleh. Kalau pakai teori matematika ya. Ini. Arab Saudi kan mengalahkan Argentina Messi. Indonesia mengalahkan Arab Saudi. Berarti ya teori macam apa? Nah tapi intinya itulah. Ya, maksudnya Piala Dunia itu sebenarnya ya mimpi yang mungkin sulit tapi bukan berarti tidak realistis. Iya, benar. Ya pernyataan dari PSSI itu sebenarnya meningkatkan ekspektasi warga. Benar. Sebenarnya itu. Udah diturunkan kok kan kemarin nyebutnya targetnya lolos Piala Dunia 2030. Tapi kan waktu sama di awal penunjukan kan meningkatkan peluang kan. Apalagi ada keluar tim kepelatihan terbaik. Yo, tambah yakin tuh kita. Kalau sama kita menonton pas wawancara kali di Rossi itu, aku nonton dia ngomongnya kan ditanya terus disetel terus sama Mbak Rossi kalau targetnya itu Piala Dunia 2026. Iya, tapi kan kita perlu ada step-step gitu. Ya sudahlah, kita nggak akan selesai ini bahas soal ini karena sudah sore, kita nggak punya lampu ya, jadi pasti akan gelap maka kita nggak kelihatan. Jadi kita cukupkan sampai di sini dulu. Apa? Ada yang Udah nggak kelihatan. Oh, udah nggak kelihatan, bener. Udah nggak kelihatan. Jadi kita cukupkan sampai di sini dulu ngopi sore hari kita hari ini. Besok mungkin kita akan jumpa lagi membahas sesuatu yang sedang panas, sedang hot di dunia olahraga kita. Besok Olimpik
Siap? Apa gudang SEA Games kali ya? Nah, game boleh. Bisa. Ya cukup gitu aja teman-teman Bola Supporter, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Komennya ditunggu. Silakan dibahas siapa pengganti yang cocok untuk timnas Indonesia sekarang. Simon Inzaghi. Benar ada Tavares. Aji Santoso. Ya gitu aja, terima kasih. Salam olahraga. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.